Oke, si lebah ini mau jalan, kita harus mencari jalan yang terbaik, yang tercepat, ya. Dia harus menghindari beruang, kemudian siapa ini? Kaktus berduri, ya. Pertama, dia jalan ke sini, 1, terus 2, 3, ada lagi ke sini, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang sini 9 nih, ya. Coba ada jalur lain tidak? Ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi bisa langsung turun ke bawah sini, ya. Kalau turun ke bawah dia 7. Jadi ada 7, ada 9, maka yang paling cepat adalah 7. Ya. Karena di sini ada angka 2-nya, ya, maka ini kan angka 2-nya jarak titik sini ke titik sini nih, ya. Semua jaraknya itu adalah 2, ya. Maka tinggal dikali, 7 dikali dengan 2 berapa? Jawabannya 14, ya. 7 kali 2 hasilnya adalah 14. Jadi kalau ditanya total jaraknya adalah 14 total jaraknya. Ya. Itu soal pertama yang kemarin. Nah, coba soal yang ini. Yuk. Soal yang ini. Dijawab ya. Langkahnya dulu berapa langkahnya? Sepuluh, Pak. 10. Ada yang jawab 10. Ada lagi? Berapa yo? 15. 15. Ada jawab yang lain? 12. Ada lagi? 20. 20. Dua belas. 12. Oke. Ya. Oke. Saya bahas ya. Kata kuncinya ada di mana? Di sini nih. Bunga diberikan secara berurutan 1, 2, 3, 4. Ya, jadi kita harus mencari jalan sesuai dengan urutan. Tidak boleh langsung ke angka 4, tidak boleh, ya. Jadi harus berurutan 1, 2, 3, 4. Nah, di sini kalau lewat bawah dia nggak bisa karena ada mukanya si beruang, ya. Nah, kita bisa lewat mana? Sini nih. 1, 2, ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi berapa? Ada 12, ya. Ada 12 langkah. Karena ini jarak titik sini ke titik sini 10, ya. Maka 12 dikali dengan 10. Berapa? Ada yang tahu? 20. 20. 20. 120, ya, bukan 20. Dapatnya dari mana? Ya, dari 12 dikali dengan 10. Ya, mungkin kamu belum belajar ya, tapi Pak Nugroho akan ajarin saja dulu. Nanti di kelas 2 kamu akan belajar kali-kalian juga ya. Nah, 0 dikali 2 hasilnya adalah 0. Jadi yang berapapun angka yang dikali dengan 0 akan mendapatkan hasil 0. 0 dikali 1 ya 0. 1 dikali 2, 2.
1 dikali 1, 1. Maka totalnya adalah 120. Nanti di kelas 2 kamu akan belajar nih. 1 dikali 1 berapa? 1 dikali 2 berapa? 1 kali 3 berapa? Nah, ini harus dihafalkan. Nanti kamu akan ditanya sama Bapak Ibu gurunya nih yang ngajar. Ya. Itu kalau kamu sudah bisa sekarang boleh, nggak apa-apa, bagus ya. Tapi belum bisa sekarang nggak apa-apa, nanti belajar lagi. Ya. Permisi, Pak. Ya. Steven mau tanya. Kenapa Steven? Jadi ulangan jawabannya 12 langkah. Ya, jawabannya 12 langkah. Ya, 12 langkah. Nanti kalau ada kotak seperti ini, maka 12 langkah itu harus dikali dengan 10. Ya. Itu jadi hasilnya adalah 120. Ya. Permisi Pak. Oh iya. Jadi nanti di soal anak kelas 1 nanti di UAS nanti akan ada angka 10 ini Pak. Tidak Bu, nanti ya. Ini nanti akan pembahasan soal bebras juga. Ya. Oh, jadi nanti di UAS kelas 1 tidak ada angka 10 ini ya? Tidak. Ya. Oke Pak, makasih. Oke, selanjutnya. Soal berikutnya. Yuk, coba dicari langkahnya dulu ya. Dicari langkahnya dulu. Kelinci harus mengambil wortel di beberapa tempat. Akan tetapi, kelinci harus mengambil dari urutan yang paling besar ke kecil. Perhatikan program. Nah, yang ini nggak usah diperhatikan dulu deh. Langsung saja langkahnya. Berapa? Ya. Langkahnya dulu berapa nih? Ada 10 kah? Atau 5? Atau berapa? Jadi khawatirnya 12. 12. Ada lagi? Khawatirnya ya. Digigit apa? Otak kah? 15. 12. 12. Ada lagi? 12. Oke. Saya bahas. Ya, oke, saya bahas. Ada yang jawab 12. Lihat ya, dari titik ke titiknya ya. Nah, ini dari titik pertama 1 di sini nih. 1, 2, 3. Dia ambil yang paling besar nih, 3. Terus 4, 5. Udah keambil nih, ya. Bisa ke sini, bisa ke bawah, ya. 5, 6, ya, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, 12. Pak, kalau ke bawah bagaimana? Sama 12. Ya, kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 langkah ya. Jadi di sini ada 12 langkah. Karena di sini ada 20, maka di sini 12 dikali dengan 20. Ya. Ada yang tahu nggak berapa? 240. Ya, bukan 300, tapi 240. Dari mana? Sama, 12 dikali dengan 20. Ya, sama kayak tadi caranya. Gitu. Jadi hasilnya adalah 240. Nah, kalau dari soal berikut ini, ya, saya akan, halo, ya stop. Saya akan bahas soal bebras nih. Jadi, ya, nih ada website namanya Bebras, ya. Soal bebras ini adalah soal-soal yang dibuat oleh
berbagai negara, ada Jerman, ada Belanda, ada Prancis, ya, kemudian ada Inggris, ya, banyak sekali. Nah, di sini sudah dibuat oleh salah satu negara. Nah, kalian baca soalnya nih hampir sama tipenya seperti yang kita pelajari, ya. Oke, nanti soal bebas ini akan diberikan oleh Bapak Ibu gurunya dari kelas 1 sampai kelas 6 karena nanti akan ada kompetisi bebas di kelas 4 atau 5 gitu ya. Ada kompetisi bebas ya. Nah, kalian belajar dari dasar ya. Nah, silakan coba dilihat apa langkah si beruang ini. Uno, si berang-berang ya, pemain golf ingin berjalan dari posisinya mengunjungi sebuah lubang bola golf diberikan nomor 1, 2, 3, 4 secara berurutan. Ia ingin berjalan sesingkat mungkin menghindari semak tanaman, air, dan pasir. Pertanyaan darinya adalah, jika pemain golf hanya dapat berjalan sepanjang garis putih, berapa langkah dibutuhkannya? Ya. Nah, sekarang kita cari dulu langkahnya saja dulu. Berapa langkah? Ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 11, 7, 12, 12, 12, 1. Ada yang jawab 12. Ada yang jawab berapa? Ayo. Yang lain yang belum. Yuk. 3, 4, 12. 12. Iya, oke. Kita bahas ya, berapa sih? Ada yang jawab 7, ada yang jawab 12, ada yang 13, ya. 12. Ya, berapa sih jawabannya sebetulnya, ya? Yuk kita lihat. Nih, jawabannya, ya. Kata kuncinya dia berurutan dengan nomor 1, 2, 3, 4. Ya, jadi dari sini 1, 2, 3, 4 dia ke lingkaran yang pertama. 4, 5, 6, 7 ya. Ampas ke 6 dia udah kedua. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ada 12 karena dia harus menghindari semak tanaman, air, dan pasir. Dia nggak boleh kena nih, ya, nggak boleh kena ini, nggak boleh kena ini, ya, gitu, harus dihindari. Nah, jadi 12 langkah, ya. Karena di sini ada 100, ya, maka 12 itu dikali dengan 100. Nah, berapa? Ya, berapa? Yaitu berapa? 1.200. Oke, bagus. Ada 1.200 ya. Dikali ya 12 kali 100. Jadi logikanya seperti itu. Melihat soal-soal seperti ini. Kecuali kalau soalnya di sini tidak ada angka 100 ya. Ini enggak ada nih, berarti kita hanya 12 langkah gitu. Tapi kalau ada 100 berarti dia menandakan kita harus berpikir ulang nih. Oh, ternyata jaraknya ada 100. Dari titik sini sampai titik sini punya jarak 100 ya. Jadi harus kita kali begitu. Ya. Jadi ini tadi jawabannya adalah 1.200. Nah, sekarang coba yang terakhir ini nih. Coba yang terakhir berapa? Ayo langkahnya. Lima, Pak.
Ada yang jawab 5. Ayo berapa lagi? Yang lain? 4. 6. 4, 6. 6. Ada lagi yang lain? 4. Oke. 6. 4. 4. 6. 4, Pak. Oke, kita bahas ya. Ya, oke. Perhatikan baik-baik, Pak Nugroho akan bahas ya. Kalau dia lewat bawah kira-kira bisa nggak? Enggak bisa. Saya. Berarti dia lewatnya sini ya. 1. Dia turun lagi ke bawah bisa nggak? Enggak bisa. Bisa. Baru 1, 2 sini. Terus 3 sini. Ya. Terus 4. Jadi ada 4. Tadi ada yang jawab 6 bagaimana? Dia pasti langsung ke sini. 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Di sini 6. Tapi ada yang lebih cepat lagi. 4. Nah, karena di sini ada nilai 2, maka 4 dikali dengan 2. Berapa? 4 kali 2 ada 8 ya. Jadi di sini ya. Nugroho kalau jawabnya 6 disalahin enggak? Ya kalau jawabnya 6 ya salah, kan dia kan harus cari yang paling cepat. Ya, yang cepat sampai adalah 4. Berarti 4 kali 2 ya. Kalau jawab 6 ternyata ada yang paling cepat kan. Gitu. Jadi kalau 6 kali 2 12 ya tetap salah. Ya. Kita cari yang cepat sampai. Gitu. Oke. Dah. Oke, itu pembahasan kita tentang logika programnya ya. Nah, sekarang Pak Nugroho mau bahas materi yang sudah pernah kita pelajari, yaitu di rangkuman materi. Kalian bisa download di classroom kalian ya. Pak Nugroho sudah siapkan rangkuman materi, ada bab 1 ya, terus ada bab 2 sini, kemudian ada mengetik ya, dan logika programnya juga sudah. Nah, sekarang coba Pak Nugroho bahas yang ini ya. Belajar TIK yang sehat dan nyaman. Kemarin kita perlu perhatikan apa saja, yaitu ada pencahayaan ruangan. Tentunya ruangan harus terang, jangan gelap ya. Pengaturan jarak pandang ya. Berapa sih jarak pandang mata dengan monitor? Berapa? 45 sampai 70. 45 sampai 70 cm. Kemudian kita harus ada pemilihan 70. harus ada pemilihan kursi yang nyaman ya. Kalau kursi yang mau patah jangan dipakai, nanti kamu jatuh ya. Hati-hati ya. Kemudian ada pengaturan kabel-kabel listrik nih ya. Kalau kamu di rumah sedang menggunakan laptop, menggunakan komputer, tentu harus diatur kabel-kabelnya, apalagi yang punya adik-adik kecil ya. Masih punya adik lagi ya. Tentu kadang-kadang adiknya itu kan mau ikutan ya. Nah, hati-hati kalau kabelnya tidak dirapikan, kasihan adiknya nanti ya. Kesandung. Kemudian ada sirkulasi udara. Nah, sirkulasi udara ini harus ada di ruangan kamu agar udara yang di dalam bisa berganti. Ya, udara yang sudah kotor di dalam berganti keluar. Udara yang keluar yang bersih masuk ke dalam. Jadi, kita bisa bernafas dengan nyaman, dengan sehat, ya. Nah, kalau coba gini, apakah kalian punya apa ya, kipas angin, punya nggak? Punya.
Punya. Rata-rata punya ya kipas angin ya. Nah, pertanyaannya, apakah kalian pernah membersihkan kipas anginnya? Sudah pernah belum? Ayo. Udah. Aku pernah bersihin. Ya. Nah, dengarkan Pak Nugroho. Jangan sampai kamu baru pertama kali beli sampai sekarang belum pernah dibersihkan. Wah, pasti itu kipasnya kotor sekali, debunya banyak yang menempel, ya. Jadi harus dibersihkan. Kalau tidak dibersihkan bagaimana? Ya saat kamu menggunakan tentu debunya akan terbang-terbang kan kena kipas itu, ya. Nanti jadinya kamu bersin-bersin, batuk, ya. Gitu. Jadi harus dibersihkan. Sama kayak AC, ya. Kalau kamu di rumah punya AC, tentu juga harus dibersihkan, ya. Bisa dengan tukang AC-nya, ya, dibersihkan, ya. Karena kalau sudah dibersihkan nanti udaranya lebih segar, ya, kotoran-kotorannya keluar semua, gitu. Kemudian protokol kesehatan, Pak Nugroho tidak berhenti-henti untuk mengingatkan tentang protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker, sanitizer, kemudian cuci tangan, ya. Apalagi kalau kamu mau ke sekolah, ya. Tentu di sekolah sudah disiapkan tempat cuci tangan. Silakan kalian cuci tangan agar steril dan bersih, ya. Kemudian menggunakan masker dan juga hand sanitizer. Ya, kalau keluar rumah nih, ya. Nah, kamu kan punya papa, punya mama, ya, punya adik, ya, punya kakak. Nah, kita harus sama-sama menjaga kesehatan agar keluarga kita terlindungi, ya, dari serangan virus corona. Oke. Kemudian, sikap badan yang baik dan benar. Nah, bolehkah kakinya diangkat ke atas? Boleh gak? Tidak boleh. Kaki tidak boleh diangkat ke atas ya. Terus kepalanya juga tidak menunduk ya. Jangan nunduk terus, sakit nanti. Kita harus lihat ke monitornya apa yang sedang kita pelajari ya. Kemudian bahumu juga santai, punggungnya juga tegak ya. Tidak boleh sambil tiduran ke belakang, nggak boleh ya. Kemudian menjaga kebersihan komputer ya, tidak makan dan tidak minum di depan komputer ya. Tapi kalau sekarang masa pandemi ya kan, tentu kamu perlu ada botol minum dekat kamu ya, nggak apa-apa, tapi jangan terlalu dekat dengan laptopnya, atau tetap harus berhati-hati ya agar minumannya tidak tumpah. Jangan pakai gelas ya, pakai botol minum saja ya. Kalau pakai gelas takutnya kamu tidak sengaja tanganmu menyenggol jadi tumpah ya. Membuang sampah pada tempatnya juga ya, jangan buang bungkus permen ya terus langsung ditaruh saja gitu, nggak boleh. Rutin membersihkan perangkat komputer dan menutup perangkat komputer dengan kain atau plastik khusus ya. Nah, itu yang kita pelajari. Kemudian ada apa lagi? Ada perangkat keras komputer. Nah, ini adalah contoh-contoh perangkat keras komputer ya, seperti komputer, ada laptop, ada iPad ya. Pak, saya punya Pak iPad, punya laptop ya. Terus ada mesin kasir ya. Siapa yang punya mesin kasir? Ada yang punya nggak? Nggak punya. Nggak punya. Kalau nggak punya, kira-kira kita bisa lihat mesin kasir ini di mana? Aku punya minimarket. Di minimarket. Terus di mana lagi kita bisa lihat mesin kasir? Restoran. Superindo, Alfamart. Hah? Alfamart. Terus mana lagi? Restoran. Terus mana lagi? Ayo. Indomaret. Terus ada apa? Di Superindo ya. Kalau kamu pergi ke Superindo ya. Nah, itu ada alat-alat mesin kasir ya untuk proses pembayaran dan juga pendataan dari barang-barang yang keluar dan masuk ya, yang sudah dibeli ya. Kemudian ada smartwatch ya. Siapa yang punya smartwatch? Ada yang punya nggak? Punya. Wow, punya. Ya.
Ya, sekarang itu jam tangan itu sudah smartwatch juga ya. Pak Nugroho nanti akan beli tapi ditabung dulu ya. Pak Nugroho belum punya uangnya nih. Wah, mahal kan ya. Kalau kalian dibelikan, kalian harus merawatnya ya. Tidak boleh itu di sembarang tempat taruhnya. Harus dirawat. Kemudian ada smart TV ya. Siapa yang di rumah punya smart TV? Pak Nugroho izin ke toilet. Iya, oke. Siapa yang di rumah punya smart TV? Pak. Oh, banyak ya. Oke. Ya, untuk zaman sekarang paling tidak banyak yang sudah menggunakan smart TV ya. Tapi ada juga yang masih menggunakan TV yang tabung itu. Pak Nugroho juga masih ada TV tabung masih digunakan ya. Nah, bedanya apa, Pak? Bedanya kalau pakai TV tabung ya kita nggak bisa melakukan misalkan internet ya, internet di TV nggak bisa ya. Misalkan buka YouTube di TV ya nggak bisa, TV tabung ya. Harus menggunakan smart TV ya. Kalau smart TV sudah bisa untuk kita browsing internet, untuk YouTube gitu ya. Kemudian ada tiket bioskop ya. Tiket bioskop. Kita bisa beli tiket bioskop di mesin MTX, juga bisa di kasir ya. Kemudian ada e-tol ya. E-tol ini untuk pembayaran di waktu kita menggunakan jalan tol ya. Nanti tinggal tempel di sini, maka proses proses dari kita membayar secara elektronik bisa dilakukan. Kemudian ada mesin ATM. Siapa yang pernah pergi ke mesin ATM? Aku, Pak. Bapak aku. Aku pernah sama mama. Nah, Sama mama. kalau ke mesin ATM kita ngapain ya? Kalau ke mesin ATM kita ngapain? Ambil duit. Ambil duit. Terus ngapain lagi? Transfer. Ya, oke. Di mesin ATM itu termasuk teknologi ya. Dia bisa kita gunakan untuk transfer. Misalkan kamu mau bayar sekolah ya, transfer. Kemudian kamu mau ambil uang penarikan ya. Kamu lagi mau beli barang, jadi kamu ambil uang di ATM itu bisa ya. Atau papa mamamu yang mau belanja ya juga bisa gitu ya. Jadi banyak penggunaan dari mesin ATM tersebut. Kemudian ada simulasi pesawat dan ada robotik. Nah, itulah yang harus kalian pelajari lagi di rumah. Oke, minggu depan kita akan PAS ya. Itu saja materi dari Pak Nugroho. Semoga kalian bisa memahaminya dan kalian nanti bisa pelajari lagi di rumah. Oke, ada pertanyaan tidak sebelum kita akhiri? Ada, Pak. Tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada, maka pembelajaran kita hari ini sampai di sini dulu dan Pak Nugroho kembalikan kepada Bu Herni. Kita minggu depan ketemu lagi. Oke, sampai jumpa. Terima kasih Pak Nugroho. Terima kasih, Pak Nugroho. Sampai jumpa, Pak Nugroho. Terima kasih, Pak Nugroho. Pak Nugroho.